Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirwansyah, SMH, Advokat and Legal Consultant pada kantor MS Law Firm, memberikan nasihat kepada pengacara yang melaporkan Hotman Paris Hutapea. Kalau klienmu sudah tidak ingin bersama kau, kalau klien sudah memutus kuasa dengan kau, ya kau terima saja, berbesar hati, berbesar jiwa, legowo, ikhlas. Jangan kau marah-marah, jangan kau ribut-ribut, jangan kau mencak-mencak. Kalau ku tengok ya, kau kayak anak kecil kehilangan balon. Terus kau menarik-narik pengacara lain dalam polemik antara kau sama klienmu. Gak boleh gitu lah. Terus kau melaporkan pengacara ini. Karena apa? Bukan soal kebenaran, tapi soal kebencian. Kalau kau melaporkan atas kebenaran, menjunjung tinggi nilai yang ada di Nusantara, kebudayaan dan sebagainya, kita dukung. Tapi coba kau lihat sebelum kau laporkan Hotman Paris, kan ada rangkaian peristiwa yang melatar belakangi laporan kau. Terus kau bawa ormas, kau bawa yang lain. Apa-apaan? Sebelum kau ngurus kesusilaan orang, kau urus kesusilaan kau. Sebelum kau bicara soal moral orang lain, kau bicara moralmu. Sebelum kau bicara keburukan orang lain, kau bicara soal keburukanmu. Jadi janganlah kita membuka aib orang lain. Kita ini kan terselamatkan karena Allah masih tutup aib kita. Jadi jangan kita merasa sok suci. Dan soal foto-foto, video yang ada di akun Instagram pribadi milik Hotman Paris, ya, soal dugaan kesusilaan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, saya boleh taruhan kalau terpenuhi unsurnya saya belajar sama kau. Karena definisi soal kesusilaan itu tidak diatur di dalam Undang-Undang ITE, sehingga harus ahli yang menjelaskan dan menerangkan apakah foto dan video itu mengandung muatan kesusilaan atau tidak. Apa ukuran kesusilaan? Nah, nanti ahli yang menjelaskan. Kalau kulihat foto dan videonya nggak ada kesusilaannya. Dan kenapa kita dukung? Karena Hotman Paris tidak munafik lah. Dan soal kode etik, tunggu dulu. Dia tidak sedang menjalankan profesi officium nobile dalam foto-foto ataupun video itu, sehingga tidak tepat kau mengatakan melanggar kode etik, gitu loh. Kecuali di pengadilan baru. Jadi sudahlah, gak usah ribut-ribut, gak usah kau bersuaka dengan orang-orang yang berseteru dengan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Mirwansyah SHMH memang pengacara yang berani bersuara, meskipun itu melawan pengacara besar seperti Rasman Arif Nasution yang melaporkan Hotman Paris Hutapea karena soal kliennya Dr. Richard Lee yang diputus kontraknya oleh Dr. Richard, yang awalnya dia punya pengacara Rasman Arif Nasution. Dan kemudian karena marah kepada Hotman Paris, sampai akhirnya Rasman Arif Nasution memang mencak-mencak dan melaporkan Hotman Paris atas tindakan asusila, yakni di akun Instagramnya sering mengunggah foto-foto dan berfoto bersama cewek-cewek seksi. Disitulah kemudian Mirwansyah juga mengatakan dia sebenarnya tidak membenarkan soal foto-foto itu, tetapi itu urusan moral, biar diurus oleh Hotman Paris sendiri dengan Tuhannya. Artinya Mirwansyah dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendukung segi hukum, bukan dari segi moralnya. Jadi gini rekan-rekan, kita mendukung Hotman Paris bukan karena mengaminkan perbuatannya, karena soal perbuatan itu urusan dia sama Tuhannya. Yang jelas dia tidak merugikan kita. Yang jelas tidak ada paksaan ciwi-ciwi cantik itu. Bahkan kalau saya lihat ciwi-ciwi cantik itu yang dekat-dekat sama dia. So, kenapa kita yang harus sewot? Kita mendukung bukan berarti kita seperti itu, tidak. Saya
lawyer. Alhamdulillah saya sudah punya istri. Kemana-mana saya bawa istri saya tidak nempel dengan ciwi-ciwi lain. Jadi jangan pikiran kita picik kali sama orang lain. Itu yang ku maksud. Soal dosa, urusan dia sama Tuhan. Kita semua punya dosa kita masing-masing. Hanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup aib kita. Kalau enggak, waduh, enggak ada yang mau berteman sama kita mungkin. Jadi janganlah kita merasa orang paling suci. Terus yang melatar belakangi sebuah kasus itu, melaporkan ke Polda Metro Jaya, bukan serta-merta karena bicara soal kebenaran, bicara soal kesusilaan, bicara soal kebudayaan Nusantara, kode etik. Enggak. Oknum pengacara ini dia suuzon, menduga bahwa Hotman Paris merebut kliennya, padahal sudah dikonfirmasi. Demi Tuhan, kata Hotman Paris. Tapi kawan ini nggak terima, sampai terus mengumpulkan konsolidasi lah dengan orang-orang yang pernah dan sedang berseteru dengan Hotman Paris. Kita lihat ada Andar Situmorang, ada Hotman Sitompul. Ngapain bos? Ketawa kita melihat seperti ini, dagelan, ya. Kalau kau diputus sama klienmu, ya terima saja lah, itu nasib kau. Kenapa kau harus tarik-tarik orang lain dalam perkara kau? Lucu kau, ya. Jadi udahlah, ya. Coba kau refresh, ya, berpikir positif sehingga kau nggak suuzon sama orang, ya. Jangan ngurusin moral orang lain lah, kalau moral kita juga belum benar. Jangan ngurusin hidup orang kalau hidup kita juga nggak baik-baik amat, ya. Itu karena kita sama-sama pengacara lah. Kalau benar kita dukung, kalau tidak benar ya kita akan sampaikan biar kau tidak kebablasan. Biar masyarakat ikut vaksin, kita sosialisasikan. Iya, Pak. Tiga. Biar bisa. Kita kemudian biar bisa matang. Nanti si pakai tolong jadi masukkan nomor link, masukkan apa? Gitu aja. Oh, pokoknya tempat ya. Video. Nanti dapat dia punya peduli lindungi. Terus nanti. Udah. Udah dapat tuh. Udah. Terima kasih. Mana? Udah semuanya. Iya, boleh enggak, Pak? Udah masuk ke dulu ini. Belum. 1 jam. Iya. Terima kasih Bu. Kok ini? Ada foto, Mas? Oke. Jangan lupa vaksin ya. Karena sehat itu mahal dan tetap puasa. Salam sukses.